Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, yaitu nasihat untuk istri yang berani dengan suaminya, mengukuhkan sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah pondasi masyarakat. Kebahagiaan dan ketentraman di dalamnya akan memancarkan kedamaian di luar. Namun, seringkali kita melihat berbagai dinamika yang menguji ketahanan rumah tangga. Salah satunya adalah ketika seorang istri bersikap berani atau kurang menghormati suaminya. Topik ini bukan untuk merendahkan kaum wanita, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap keharmonisan rumah tangga. Tujuan utama adalah mengingatkan kembali akan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai tuntunan syariat. Penting untuk dipahami keberanian yang kita maksud di sini. Keberanian yang kita maksud di sini bukanlah keberanian dalam membela kebenaran atau hak-hak yang dizolimi, melainkan keberanian yang cenderung melampaui batas adab, rasa hormat, dan ketaatan kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Mari kita selami lebih dalam. Mari kita mulai dengan memahami konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini menjelaskan konsep qawamah, yaitu kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Ini bukan berarti dominasi ataupun tirani, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah amanah bagi suami untuk membimbing, untuk melindungi dan menafkahi keluarga. Peran ini dilengkapi dengan tanggung jawab suami untuk bersikap adil, bijaksana, dan menyayangi istrinya. Lantas, bagaimana dengan tanggung jawab masing-masing dalam Islam? Untuk suami, memiliki tanggung jawab untuk memimpin, menafkahi, melindungi, membimbing, berlaku adil, sabar, dan penuh kasih sayang. Sementara itu, istri memiliki tanggung jawab untuk mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, yaitu hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Ia juga bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan harta suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjadi penyejuk mata suami. Kita bisa menganalogikan rumah tangga seperti sebuah bahtera. Suami adalah nahkodanya dan istri adalah pendamping yang setia serta pengatur di dalam bahtera. Keduanya harus bekerja sama agar bahtera dapat berlayar dengan selamat menuju tujuan, yaitu ridho Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Hikmah adanya kepemimpinan ini adalah untuk menciptakan keteraturan dan menghindari kekacauan. Bayangkan, jika tidak ada nahkoda dalam bahtera, tentu akan sulit mencapai tujuan, bukan? Ini juga sebagai bentuk distribusi peran yang sesuai dengan fitrah dan kapasitas masing-masing. Sekarang, mari kita spesifikasikan apa saja bentuk keberanian istri yang dimaksud, yang justru bisa merusak tatanan rumah tangga.
Ini adalah keberanian dalam konotasi negatif yang perlu kita hindari. Yang pertama, melawan perkataan suami tanpa alasan syar'i. Ini bukan berarti istri tidak boleh memiliki pendapat, namun cara penyampaiannya haruslah beradab. Yang kedua, membantah secara kasar dan tidak hormat. Suara yang tinggi dan kata-kata yang menyakitkan hanya akan melukai hati pasangan. Yang ketiga, merendahkan suami di hadapan orang lain. Ini adalah tindakan yang sangat menyakitkan dan memalukan bagi suami, dan secara tidak langsung merendahkan diri kita sendiri. Yang keempat, tidak menaati perintah suami dalam hal yang ma'ruf. Selama perintah itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, ketaatan adalah kewajiban. Yang kelima, meninggikan suara di hadapan suami. Ini adalah tanda tidak adanya rasa hormat. Yang keenam, keluar rumah tanpa izin suami, kecuali dalam kondisi darurat yang memang tidak bisa ditunda. Yang ketujuh, cemberut, bermuka masam, dan menunjukkan ketidakrelaan saat suami berbicara atau meminta sesuatu. Sikap ini bisa membuat suami merasa tidak dihargai. Dan yang terakhir, merasa lebih pintar, lebih kaya, atau lebih berkedudukan daripada suami, sehingga merendahkan martabatnya. Ingatlah, kekayaan dan kedudukan hanyalah titipan Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan tanpa alasan mengapa Islam menekankan ketaatan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ini menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suami adalah bagian dari ibadah dan kunci kebahagiaan rumah tangga. Tentu saja, ketaatan ini tidak berlaku jika suami memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Lantas, apa dampak negatif dari keberanian yang salah ini? Yang paling utama, hilangnya sakinah. Suasana rumah tangga menjadi tegang, tidak nyaman, dan penuh pertengkaran. Yang kedua, rusaknya mawaddah warahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang memudar, digantikan oleh kejengkelan dan bahkan kebencian. Yang ketiga, dampak pada anak-anak. Anak-anak menyaksikan ketidakharmonisan orang tua yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan moral mereka. Mereka bisa menjadi bingung, penakut, atau bahkan meniru perilaku buruk tersebut. Dampak negatif yang keempat adalah terbukanya pintu perceraian. Ketidakcocokan yang terus-menerus bisa berujung pada perceraian, yang merupakan hal yang paling dibenci Allah dari perkara yang halal. Dan yang tak kalah penting yaitu hilangnya keberkahan. Rumah tangga yang tidak dilandasi rasa saling hormat dan rasa saling taat akan sulit mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para istri yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami dampak negatifnya, mari kita bahas solusi dan nasihat praktis untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang efektif. Berbicara dengan lembut dan sopan, hindari meninggikan suara atau menggunakan kata-kata kasar. Gunakan nada yang menenangkan meskipun sedang menyampaikan ketidaksetujuan. Berilah kesempatan suami untuk berbicara dan dengarkan dengan seksama. Jangan memotong pembicaraan. Selanjutnya, sampaikanlah pendapat dengan hikmah. Jika ada perbedaan pendapat, sampaikanlah dengan argumen yang baik, bukan dengan emosi. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara, bukan saat suami sedang lelah ataupun marah. Selanjutnya, untuk membangun komunikasi efektif yaitu dengan musyawarah.
Biasakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang penting. Libatkan suami dalam setiap pertimbangannya. Solusi yang kedua yaitu mengembangkan rasa hormat dan apresiasi. Yaitu dengan cara yang pertama, mengingat peran suami. Ingatlah bahwa suami adalah tulang punggung keluarga, pencari nafkah, dan pelindung. Hargai setiap usaha dan pengorbanannya. Yang kedua, ucapkanlah terima kasih. Sesering mungkin ucapkanlah terima kasih atas kebaikan dan perhatian suami. Ini adalah bentuk apresiasi sederhana namun sangat berarti. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pujilah kebaikannya. Apresiasi kebaikan suami. Sekecil apapun itu, ini akan memotivasinya untuk berbuat lebih baik. Selanjutnya, menjaga aib suami. Jangan pernah membicarakan keburukan suami kepada orang lain, apalagi merendahkannya. Ini adalah amanah yang harus dijaga. Solusi dan nasihat yang ketiga, yaitu menyadari peran sebagai penenang hati suami. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau memandangnya, ia menyenangkanmu. Jika engkau perintahkan, ia menaatimu, dan jika engkau tinggalkan, ia menjagamu dalam hartanya dan kehormatan dirinya. Hadis riwayat Nasai. Ini berarti istri ideal adalah yang menjadi penyejuk mata dan penenang hati suami. Ini bisa diwujudkan dengan menciptakan suasana rumah yang nyaman, damai, dan penuh cinta. Solusi yang keempat yaitu meminta maaf dan introspeksi diri. Jika Anda telah melakukan kesalahan atau bersikap kurang pantas, segera meminta maaf dengan tulus. Lakukanlah introspeksi diri secara berkala. Tanyalah pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi istri yang baik? Apakah saya sudah menjalankan peran saya sesuai tuntunan syariat? Solusi dan nasihat yang kelima adalah memohon pertolongan Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran, keikhlasan, dan mampu untuk menjadi istri yang solihah. Libatkan Allah dalam setiap masalah rumah tangga. Dengan pertolongannya, segala kesulitan akan terasa ringan. Para pendengar sekalian, mari kita ambil satu contoh kasus sederhana. Misalkan, ada seorang istri yang merasa pendapatnya selalu diabaikan oleh suami, sehingga ia menjadi frustasi dan sering membantah. Apa yang sebaiknya dilakukan istri dalam situasi ini, dan bagaimana suami sebaiknya meresponnya? Dalam situasi seperti ini, istri perlu mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan suami, menyampaikan perasaannya dengan tenang dan jelas. Gunakanlah kata "aku merasa" daripada kata "kamu selalu". Suami juga harus belajar mendengarkan dan menghargai pendapat istri. Komunikasi dua arah dan saling memahami adalah kuncinya. Ingatlah, rumah tangga adalah kolaborasi, bukanlah kompetisi. Saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangannya, serta toleransi terhadap perbedaan adalah modal utama untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Teman-teman yang berbahagia, kita telah belajar bersama tentang pentingnya kepemimpinan suami dalam hal rumah tangga, bentuk-bentuk keberanian istri yang tidak dibenarkan, dan nasihat-nasihat untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ingatlah bahwa ketaatan istri kepada suami dalam hal yang ma'ruf adalah kunci kebahagiaan dan kunci keberkahan. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah cita-cita setiap muslim. Ini bisa terwujud jika setiap anggota keluarga memahami dan menjalankan perannya sesuai tuntunan syariat.
Mari kita tutup pembahasan ini dengan memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawadah, warahmah. Karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya rumah tangga yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.